Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada siang yang berbahagia ini kita akan membaca kitab Syarhu Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfati Al-Mutazahid karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala. Sekarang kita baca Al-Babu Tsani, bab yang kedua, Fis Siyami, mengenai puasa. Poin yang pertama, Fadlus Siyam, yaitu keutamaan berpuasa. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyama. Semua amal perbuatan anak Adam, semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia, lahu, baginya, yakni sudah ada pahala-pahala yang tertentu untuk setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah Azza wa Jalla, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Fa iza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas yauma izin wala yaskhab, apabila hari berpuasa seseorang di antara kalian, fala yarfus, maka janganlah dia berkata-kata yang kotor, ya, yauma izin, pada hari itu, wala yaskhab, dan janganlah dia berteriak. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun, apabila ada seseorang yang mengajaknya untuk saling mencela, aw qatalahu, atau mengajaknya untuk saling bunuh-bunuhan, falyaqul inni shaimun, maka hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya aku orang yang berpuasa. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la khulufu famis saimi atyabu indallahi ta'ala yaumal qiyamati min rihil miski. La khulufu, demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat daripada bau minyak kasturi. Walisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua keutamaan, yafrahu huma, yang membuat dia bergembira dengan keduanya. Iza aftara fariha bi fitrihi, apabila dia berbuka, dia bergembira dengan telah berbuka. Wa iza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, apabila dia bertemu Rabbnya, maka dia bergembira dengan puasanya. Muttafaqun alaihi, hadis muttafaq alaihi. Ini adalah salah satu hadis yang menerangkan tentang keutamaan berpuasa. Kemudian dijelaskan beberapa mufradat dalam hadis ini. Wa qauluhu, dan perkataan Rasulullah SAW, fala yarfus, ya, bidhammil fa wa kasriha. Fala yarfus itu bisa dengan mendhammahkan huruf fa, dibaca fala yarfus, wa kasriha, dan juga bisa dengan mengkasrahkannya, jadi fala yarfis, jadi bisa dibaca fala yarfus, bisa juga dibaca fala yarfis, ya, ini dengan mengkasrahkan huruf fa ataupun mendhammahkannya. Apa makna fala yarfus? Ai la ya'ti bi rafasil kalami wa fuhshihi, yaitu tidak mengucapkan kata-kata yang kotor dan juga kata-kata yang jorok. Jadi fala yarfus maknanya adalah seseorang tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, tidak mengucapkan kata-kata yang jorok. Qala Al-Azhari berkata, hiya kalimatun jami'atun likulli ma yuriduhu ar-rajulu minal mar'a. Al-Azhari berkata, ar-rafas, kata dia, ada satu kalimat yang menghimpun semua yang diinginkan oleh seorang laki-laki dari perempuan. Jadi kata Al-Azhari, kata rafas itu makna adalah sebuah kata yang mencakup segala sesuatu yang laki-laki inginkan dari seorang perempuan. Perempuan di sini maksudnya adalah istrinya. Wa yakunu rafasu al-jima'u, rafas bisa berarti al-jima', ya, hubungan suami istri. Wa yakunu zikrul jima', bisa juga bermakna penyebutan ataupun segala ucapan tentang jima'. Wal hadisu bihi, dan juga pembicaraan tentang jima'. Wa qila huwa muzakaratu zalika ma'an nisa'. Yang lain mengatakan bahwa makna rafas adalah bercerita dengan istri tentang masalah hubungan suami istri. Itu makna dari ar-rafas yang menurut Al-Azhari. Jadi Al-Azhari mengatakan bahwa ar-rafas itu adalah suatu kata yang mencakup segala yang suami istri bicarakan tentang hubungan seksual. Jadi
Itu makna arafas. Bisa juga arafas itu berarti adalah al-jima, hubungan suami istri, atau juga segala cerita, segala pembahasan tentang hubungan suami istri, ya. Itu makna kata arafas, ya. Jadi ketika seseorang berpuasa, dia tidak boleh bercerita dengan istrinya tentang tentang arafas, tentang hubungan suami istri, tentang jima yang bisa nanti membangkitkan syahwatnya, ya. Wala yaskhab, dan kata Rasulullah SAW, wala yaskhab. Apa makna wala yaskhab? As-sakhabu as-siyahu. As-sakhab maknanya adalah as-siyah, yaitu berteriak-teriak. Wa ikhtilatul aswad, dan bercampur baurnya suara. Wa yuqalu bis-sini was-sad, dan dikatakan dengan sin dan dengan sad, ya. Jadi bisa dibaca wala yaskhab dengan sad, bisa juga dibaca dengan sin, wala yaskhab, ya. Maknanya adalah berteriak-teriak. Jadi orang yang berpuasa sepatutnya dia tidak berteriak-teriak, ya. Wa khulufu fami shaim, ya. Makna khuluf, ya. Khuluf huwa ma yakhlufu ba'da at-ta'ami fil fami min rihin karihatin. Khuluf maknanya adalah apa yang ditinggalkan setelah makan, ya, fil fami, di mulut, min rihin karihah, berupa bau yang busuk, ya. Jadi khulufu fami shaim, khuluf maknanya adalah bau yang tertinggal di mulut seseorang yang telah memakan sesuatu. Itu disebut dengan khuluf, ya. Taib, itu beberapa mufradat yang terdapat dalam hadis ini. Sekarang kita lihat asyarhu, penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Qauluhu fadlu siyam, ya. Ucapan Al-Munziri, penulis kitab Kifayatul Muta'abbid, fadlu siyam, apa ucapannya? Fadlu siyam, keutamaan berpuasa. As-siyamu, kata Syekh Abdul Razak, as-siyamu minal qurabil azimah wa ta'atil jalilah. Puasa itu termasuk di antara al-qurab. Al-qurab adalah jamak dari kata al-qurbah, yaitu amal yang mendekatkan manusia kepada Allah Azza wa Jalla. As-siyamu minal qurabil azimah. Jadi puasa itu termasuk di antara ibadah yang mendekatkan hamba kepada Allah al-azimah, yang besar. Wa ta'atil jalilah, dan merupakan ketaatan yang agung. Ya, kama annahu sirrun baina shaimi wa baina rabbih tabaraka taala. Selain itu, puasa juga merupakan rahasia antara orang yang berpuasa dengan Rabbnya tabaraka taala. Jadi puasa itu merupakan suatu qurbah, suatu ibadah yang sangat agung, dan merupakan ketaatan yang sangat mulia, dan dia juga merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tidak ada yang mengetahui apakah seseorang berpuasa atau tidak, ya. Wa ma fihi min takfirin lizunubi, dan apa yang terdapat dalam puasa berupa takfirin lizunub, yaitu penebusan terhadap dosa-dosa, ya. Wa rif'atul darajat, dan juga untuk meninggikan kedudukan. Wa fi hadzal babi ja'at ahaditsu katsiratun an nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Saqal musannifu rahimahullah tarafan minha. Dalam bab ini, yakni tentang keutamaan berpuasa, terdapat banyak hadis-hadis yang berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan penulis yaitu Al-Munziri telah memaparkan sebagian di antaranya, ya. Jadi keutamaan puasa itu sangat banyak, ya. Dia merupakan qurbah yang sangat agung, ketaatan yang mulia. Dia merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Nabi SAW juga telah menerangkan besarnya pahala berpuasa. Dalam puasa terdapat penebusan terhadap dosa, ya, penaikan derajat seorang hamba, dan berbagai macam keutamaan puasa yang lainnya. Sebagian di antara keutamaan tersebut atau hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan itu telah diterangkan oleh Al-Munziri dalam kitabnya kitab Kifayatul Muta'abbid ini, ya. Minha, ya. Kita lanjut. Ghaira anna hadzal hadis yu'tabaru min ajma'il ahadits al-marwiyati an nabiyina sallallahu alaihi wasallam fi zikri fadli siyami wa fawaidihi. Namun hadis ini, yaitu hadis yang tadi kita bacakan, yang awalnya adalah kullu amali ibni adam lahu illa siyam. Hadis tersebut itu, kata Syekh Abdul Razak, termasuk, ya, di antara hadis yang paling lengkap yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW mengenai keutamaan berpuasa, wa fawaidihi, dan mengenai kemanfaatannya. Fa innahu jami'un li fadaila azimatin. Sungguhnya hadis itu telah mengumpulkan, ya, keutamaan-keutamaan yang sangat banyak.
wa faida katsiratin, dan juga faidah-faidah yang sangat banyak. Yajniha as-saimun min siyamihim, yang akan dipetik faidah tersebut oleh orang-orang yang berpuasa dari puasa mereka. Jadi hadis yang dibawakan oleh Al-Munziri dalam keutamaan berpuasa di kitab Kifayatul Muta'abbid itu termasuk hadis yang sangat lengkap ya. Yaitu hadis yang awalnya kullu amal ibni adama lahu sampai akhir ya. Wa huwa hadisun qudsiyun. Hadis tersebut merupakan hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Azza wa Jalla ya. Yarwihin Nabi SAW an Rabbih tabaraka wa ta'ala, di mana Nabi SAW meriwayatkan hadis tersebut dari Allah, dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Jadi Nabi SAW meriwayatkan hadis dari Allah Azza wa Jalla. Ini disebut dengan hadis qudsi ya. Taib, dan lafaznya dari Nabi SAW ya. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW bersabda, qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu amal ibni Adam, semua amal anak Adam, ai jami'u a'mali ibni Adam, maksudnya adalah seluruh amal-amal anak Adam. Anak Adam itu manusia. Lahu, baginya, ai ibni Adam, ya, yakni baginya, yakni bagi anak Adam. Illa siyama, kecuali puasa, ai bistisna isyam, yakni dengan mengecualikan puasa. Jadi semua amal anak Adam itu untuknya, untuk anak Adam itu sendiri, kecuali puasa. Kecuali puasa, kecuali berpuasa. Puasa itu adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Wa ma a'zamaha min fadilatin, alangkah besarnya keutamaan puasa. Ya, di mana Allah mengatakan bahwa puasa itu untukku, ya. Wa ma akbara sya'naha, alangkah besar ya perkaranya, perkara puasa ini. Haitsu tasallahu siyama min baini sa'iri ta'at, di mana Allah Azza wa Jalla mengkhususkan puasa dari seluruh ketaatan-ketaatan. Biqaulihi, dengan firman-Nya, illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa, sesungguhnya ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Ya. Al ibadat kulluha yujazillahu biha, ibadah-ibadah itu semuanya Allah SWT akan memberikan balasan. Wa yusibu 'alaiha sahibaha, dan Allah akan memberikan pahala ke atas pelakunya. Lakin lisyami khususiyatun 'azimatun wa makanatun rafi'atun, namun puasa dia memiliki kekhususan yang besar, kedudukan yang tinggi, wa thawabun mudha'afun, dan pahala yang dilipat gandakan. Ya, semua ibadah yang kita lakukan itu ada pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan memberikan pahala kepada yang melakukan amal ibadah tersebut. Ya, tapi puasa dia memiliki keistimewaan, dia memiliki kekhususan, dia memiliki tempat yang tertinggi, memiliki pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihadza jaa fi riwayatin ukhra li hadzal hadits 'inda Muslim. Oleh sebab itu datang dalam riwayat lain untuk hadis ini di dalam Sahih Muslim, bilafzi, dengan lafaz kulli amal ibni adama yudha'afu, setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 ya, ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Qala Allah Azza wa Jalla illa shauma, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi setiap amal ibadah yang dilakukan oleh manusia itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, satu kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10. Ya, coba bayangkan satu kebaikan yang kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 pahala. Ya, sampai berapa? Sampai 700 kali lipat. Ya, Allah Azza wa Jalla Maha Dermawan membalas ya dengan pahala satu kebaikan dilakukan oleh manusia, kecuali puasa. Sesungguhnya aku yang akan membalasnya, kata Allah Azza wa Jalla, dan puasa itu adalah untukku. Jadi Allah Azza wa Jalla membalas puasa itu dengan pahala yang tidak terbatas. Fal maksud anna jami'a a'mal al-'abdi wa ta'atihi al-mutanawwi'ata mudha'afu ats-tsawabu fiha. Maksud hadis ini bahwa semua amal-amal hamba dan ketaatan-ketaatannya yang beraneka macam, yudha'afu tsawabu fiha, dilipat gandakan pahalanya. Bihaisu takunul hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin, di mana satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan, 10 pahala sampai 700 pahala, 700 pahala. Illa shaum, ya, kecuali puasa. Faqad qala Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ya, jadi setiap amal kebaikan dilakukan oleh manusia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa.
Karena puasa itu Allah Azza wa Jalla yang akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Qila inna sabab ikhtisas siyami bi ja'li mudha'afati fiha fawqa mudha'afati sa'iril a'mal bi adhafin katsiratin wa bi ghairi hisabin li'anna siyama sabrun azimun. Dikatakan sesungguhnya sebab pengkhususan puasa dengan menjadikan pelipat gandaan di dalam puasa itu lebih tinggi dari pelipat gandaan seluruh amal, bi'adhafin katsiratin, dengan pelipat gandaan yang sangat banyak, wa bighairi hisab, dan tanpa dihitung, li'anna siyama sabrun azimun, karena puasa itu merupakan kesabaran yang besar. Jadi kenapa puasa berbeda dengan amal-amal yang lain? Kalau amal-amal yang lain pelipat gandaannya tertentu, 100 kali 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Puasa tidak demikian, pelipat gandaannya berbeda daripada amal-amal yang lain. Dilipat gandakan dengan pelipat gandaan yang sangat besar oleh Allah SWT. Kenapa terjadi demikian? Dijelaskan di sini. Sebabnya adalah li'anna siyama sabrun azimun. Karena puasa itu merupakan kesabaran yang besar. Itu sebabnya. Kenapa dilipat gandakan dengan pelipat gandaan yang luar biasa? Karena puasa itu merupakan kesabaran yang besar. Orang yang berpuasa dia memerlukan kesabaran. Wasabiru yuwaffa ajruhu bighairi hisab. Dan orang yang bersabar akan disempurnakan pahalanya tanpa hisab, yakni tanpa penghitungan-penghitungan seperti tadi. Waqad jama'a as-siyamu anwa' as-sabri thalathata. Kesabaran puasa itu telah menghimpun 3 jenis kesabaran. Puasa itu telah menghimpun 3 jenis kesabaran. Bal sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau sama syahra siyami syahra sabri, di mana beliau menyebut bulan puasa ini dengan bulan kesabaran. Lima bainahuma min silatin wasiqatin, karena antara puasa dan kesabaran memiliki hubungan yang sangat kuat. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW bersabda, saumu syahri, kata beliau, saumu syahri sabri, berpuasa pada bulan kesabaran, wa salasati ayyamin min kulli syahrin, dan puasa puasa 3 hari setiap bulan, saumud dahri, itu sama dengan puasa 1 tahun. Fasammahun Nabi SAW syahra sabri, maka Nabi SAW menyebut puasa bulan Ramadan ini dengan syahra sabri, bulan kesabaran. Li'anna siyama fihi, karena puasa pada bulan Ramadan itu as-sabru ala ta'atillah. Li'anna siyama, karena puasa tersebut fihi sabru ala ta'atillah, di dalamnya terdapat kesabaran atas ketaatan kepada Allah. Wasabru an maksiatihi, dan dalamnya juga terdapat kesabaran dari bermaksiat terhadapnya. Wasabru ala aqdarihi tabaraka wa ta'ala al-mu'limati, dan juga kesabaran atas takdir-takdir Allah SWT yang menyakitkan. Idhafatan lima fihi min tahzibin lin nufusi wa taqwiyatan lil imani wa tahqiqin lit taqwa. Idhafatan, tambahan lagi, di dalamnya terdapat tahzibun lin nufusi, pembinaan terhadap jiwa, wa taqwiyatun lil imani, penguatan terhadap iman, wa tahqiqun lit taqwa, dan juga perwujudan daripada ketakwaan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ibadah puasa dilipat gandakan pahalanya dengan pelipat gandaan yang tidak terbatas, karena dalam ibadah puasa terdapat as-sabru, kesabaran, dan puasa itu memerlukan kesabaran, sehingga dalam puasa ini kesabaran itu merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan oleh seseorang yang berpuasa. Saking besarnya kedudukan kesabaran dalam ibadah puasa, sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW menyebut bulan Ramadan itu dengan bulan sabar. Kata beliau, saumu syahri sabri, puasa pada bulan kesabaran. Wa salasati ayyamin min kulli syahrin,
dan puasa 3 hari pada setiap bulan. Saumud dahri, sama dengan puasa 1 tahun. Ya, jadi puasa Ramadan disebut oleh Rasulullah dengan saumu as-sabri, saumu syahri sabri, puasa bulan kesabaran. Kesabaran itu ada 3 macam. As-sabru ala ta'atillah, bersabar menaati Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah suruh kita makan ya sampai waktu fajar. Kemudian Allah suruh kita berhenti ketika masuk waktu fajar shadiq, kita berhenti. Kemudian Allah suruh kita berbuka pada saat maghrib, kita berbuka. Ya, itu adalah kesabaran di atas ketaatan kepada Allah SWT. Allah larang kita melakukan hubungan suami istri ketika puasa, kita taati. Itu namanya kesabaran dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT. Wa sabru an maksiyatihi, bersabar dari bermaksiat kepada Allah SWT. Ketika puasa, ya tadi kita tidak berkata-kata yang kotor, tidak berkata-kata yang jorok, tidak berteriak-teriak dan sebagainya. Ya, wasabru ala aqdarillahi ta'ala al-mu'limah, dan bersabar atas takdir Allah Azza wa Jalla yang menyakitkan. Lihatlah orang yang berpuasa, perutnya lapar, haus, dahaga, ngantuk, capek, ya, dan itu semua memberatkan, dan dia bersabar di atas semua hal tersebut. Jadi karena bulan Ramadan ini mengajarkan kesabaran kepada kita, sehingga bulan Ramadan ini disebut dengan saumu syahri sabri, berpuasa pada bulan kesabaran. Kemudian juga dalam ibadah puasa terdapat pembinaan terhadap jiwa manusia, dan juga untuk mengokohkan, menguatkan keimanannya, wa tahqiqun littaqwa, dan juga untuk merealisasikan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, orang yang berpuasa akan terbina jiwanya, kemudian juga akan kuat keimanannya, dan juga akan terwujud ketakwaan dalam dirinya. Ketakwaan yaitu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Ya, wa hadzal hadisu jam'un bainal hadisi al-qudsi wal hadis nabawi. Hadis ini hadis Abu Hurairah, kullu amal ibni Adam lahu, ya. Itu hadis tersebut mengumpulkan atau adalah gabungan antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Faqad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi min kalamillahi tabaraka wa taala. Dalam hadis tersebut Nabi SAW menyebutkan ya sebagian dari firman Allah SWT dalam hadis qudsi, wa huwa al-hadisul qudsi, yaitu hadis qudsi. Wa dzakara aidan fihi min kalamihi, dan dalam hadis tersebut Nabi SAW juga menyebutkan sabda beliau sendiri, mimma yablughuhu an rabbih, yang sampai kepada beliau dari Rabbnya tabaraka wa taala. Jadi hadis kullu amal ibni Adam lahu illa siyam sampai akhir, itu adalah penggabungan antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi itu firman Allah SWT, dan hadis nabawi adalah sabda Nabi SAW yang diterima oleh Rasulullah SAW dari Allah tabaraka wa taala. Ya, qauluhu wasiyamu junnah, ucapan Nabi wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Hadhihi samaratun azimatun min simari siyam. Ini merupakan buah yang agung dari sekian buah atau hasil dari puasa. Wa faidatun kabiratun min fawaidihil jalila. Dia merupakan faidah yang besar dari faidah-faidahnya yang agung. Wa hiya kaunuhu junnatan ay wiqayatan wa sitran. Yaitu keberadaan puasa sebagai junnah, sebagai perisai, ay wiqayatan, yaitu pelindung, wa sitran, dan juga penutup ya. Fasiyamu junnatun lisaimi minal athami wa zunubi. Puasa itu merupakan perisai bagi orang yang berpuasa, minal atham, dari dosa-dosa, wa zunubi, dari dosa-dosa. Al atham wa zunub artinya dosa-dosa. Jadi wasiyamu junnah, puasa itu perisai. Kenapa disebut perisai? Puasa itu perisai. Perisai itu adalah alat yang dipakai oleh orang yang akan berperang pada zaman dahulu untuk melindungi dirinya dari tebasan pedang, dari tusukan tombak dan sebagainya. Ya, disebut dengan junnah atau perisai ya. Nah, puasa itu kata Rasulullah SAW adalah perisai, karena puasa itu akan mencegah, akan melindungi seseorang dari melakukan dosa-dosa, dari melakukan maksiat-maksiat. Nah, itu ya. Wa junnatun lahu minan nar. Di samping itu, puasa juga akan menjadi perisai baginya dari api neraka. Ya, wasakhatil jabbar, dan dari kemurkaan Allah SWT. Wa kullu minal amrayni mutarattabun alal akhar. Dan setiap dari dua perkara ini lahir dari yang lain, ya. Fa inna ittiqa al-'abdi lizunubi, karena sesungguhnya ya
upaya menjauhi dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, wa muba'adatahu anha, dan upayanya menjauhi dosa, wajtinabahu laha, dan upayanya menghindari dosa, mujibun liwiqayatihi minan nar, mewajibkan terlindunginya dia dari neraka, wasalamatihi min sakhatil jabbar, dan selamatnya ia dari kemurkaan Allah SWT yang maha perkasa. Jadi ya, apabila seseorang ya dengan puasa yang dia lakukan, maka hamba tersebut apa? Ya, terjauh dari dosa, terhindar dari dosa, ya, terlindungi dari dosa, sehingga dia juga nantinya akan terlindung dari neraka dan juga akan jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fasyamu junnatun lahu minaz dzunub. Maka puasa itu adalah perisai, pelindung baginya dari melakukan dosa-dosa. Lima fihi min tazkiyatin lil qalbi. Karena dalam puasa itu terdapat tazkiyah, penyucian untuk hati. Wa tahzibin lin nafsi, dan juga terdapat pembinaan terhadap diri. Wa tarbiyatin alal fadail, dan juga terdapat pendidikan untuk melakukan al-fadail, ya, hal-hal yang utama. Wa ma'unatun lin nafsi alal bu'di anir razail, dan di dalamnya juga ada ya penguatan atau penolongan, penguatan bagi jiwa untuk ya menjauhi hal-hal yang keji. Ya. Jadi puasa itu merupakan perisai, ya. Perisai dari apa? Perisai dari dosa, ya. Kemudian tadi juga perisai dari api neraka, ya. Dan dalam puasa itu juga terdapat apa? Penyucian diri, penyucian hati, pembinaan diri, upaya untuk terus mengikuti berbagai macam perbuatan baik, upaya untuk membantu manusia supaya dia menjauh dari segala bentuk perbuatan yang keji. Kama anna siyama junnatun minan nar. Di samping itu puasa juga perisai dari neraka. Wa huwa min asbabil muba'adati anha. Dan puasa termasuk di antara sebab jauhnya hamba dari neraka. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW bersabda, ma min abdin, tidak ada seorang pun hamba yasumu yauman fi sabilillah, yang berpuasa satu hari di jalan Allah. Ya, tidak ada seorang pun hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah. Ya, berpuasa satu hari di jalan Allah. Di jalan Allah ini maksudnya ada yang mengatakan maknanya adalah berpuasa ketika jihad, atau maknanya adalah berpuasa dengan mengharapkan keridaan dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang diperoleh oleh seorang hamba yang berpuasa satu hari fi sabilillah, kata Rasulullah, illa ba'adallahu bizalikal yaumi wajahahu anin nari sab'ina kharifan, kecuali Allah jauhkan dengan hari tersebut wajahnya dari neraka sab'ina kharifan, 70 tahun. Tidak ada seorang pun hamba yang berpuasa satu hari saja tapi benar-benar karena Allah, kecuali Allah akan jauhkan dia dengan puasa tersebut berapa? Sebanyak 70 tahun. Ya. Walihazal makna qala Nabi SAW muwajjihan lisyabab, atau muwajjihan lisyabab, ya. Dan dengan makna ini juga Nabi SAW telah memberikan taujih, yaitu arahan bagi pemuda. Ya ma'syara syabab, wahai segenap para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa di antara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, karena dengan menikah itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm, dan barang siapa yang tidak sanggup maka hendaklah dia berpuasa. Fa innalahu wija, sesungguhnya puasa itu adalah pencegah baginya. Ay waqin minal wuqu'i fil muharramat, maksudnya wija itu adalah yang melindungi seseorang supaya tidak tercebur ke dalam al-muharramat, yaitu perbuatan-perbuatan yang diharamkan, ya. Wa ma fi siyami min tahzibin wa tazkiyatin wa tatyibin lil qulubi a'zamu waqin lil 'abdi min iqtirafiz zunubi wa irtikabiha. Dan apa yang terdapat dalam puasa berupa pembinaan jiwa, pembersihan, tatyibun lil qulub, ya, upaya untuk memperbaiki hati, a'zamu waqin lil 'abdi min iqtirafiz zunubi, merupakan ya pencegah paling utama bagi seorang hamba supaya tidak terjatuh ke dalam perbuatan melakukan dosa. La siyama man yasumu wa yafqahu siyama wa ya'malu ala tahqiqi ma fi siyami min tarbiyatin nafsi. Terlebih lagi
bagi orang yang berpuasa dan mengerti tentang puasa dan berusaha untuk mewujudkan apa yang terkandung dalam puasa min tarbiyatin nafsi, berupa pendidikan terhadap jiwa. Fa innahu idza sama yauman an ta'amihi wa syarabihi wa syahwatihi, sesungguhnya jika dia berpuasa satu hari ya dari makanannya dan minumannya dan syahwatnya, qurbatan li rabbih, sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Rabbnya, wa ta'atan li maulahu, dan juga untuk ketaatan kepada Tuhannya, raja'a thawabihi, mengharapkan puasa pahala, wa khaufan min iqabihi, takut karena hukumannya. Fa inna siyamahu hadza yu'inuhu 'ala siyamid daim allazi la yukhtassu binahari wala lailin. Maka puasanya ini ya akan membantunya untuk asyamud daim, puasa selama-lamanya, allazi la yukhtassu binahari wala lailin, yang tidak dikhususkan dengan malam dan siang. Wala yukhtassu bi syahrin ya duna syahrin, tidak dikhususkan dengan satu bulan daripada bulan yang lain. Au yaumin duna yaumin, tidak dikhususkan dengan satu hari tanpa hari yang lain. Wa innama huwa siyamun daimun, dan sungguhnya dia adalah puasa yang selama-lamanya. Matlubun minal muslim, yang dituntut dari seorang muslim, fi layalihi wa ayyamihi wa syuhurihi, sepanjang malam, hari dan bulan, wa awamihi dan tahunnya, wa awqati, dan juga waktu-waktunya, kulliha, ila an yatawaffahullah, sampai Allah mewafatkannya. Wa huwa siyamu 'anil muharramat, yaitu berpuasa dari segala yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam puasa terdapat tahzib, yaitu pembinaan terhadap diri manusia. Terdapat tazkiyah, penyucian diri manusia dari noda-noda. Terdapat juga upaya untuk memperbaiki hati manusia, dan merupakan ya pencegah paling besar agar seorang hamba tidak tercebur ke dalam ya dosa dan maksiat. Terlebih lagi jika orang yang melakukan puasa itu dia mengerti tentang puasa, dia berusaha untuk merealisasikan apa tujuan dari puasa. Ya, kalau seseorang berpuasa dalam satu hari, dia berpuasa dari makanan, dari minuman, dari menyalurkan syahwatnya, ya, dan semua itu dia lakukan semata-mata sebagai ketaatan terhadap Allah, semata-mata karena dia ya mengharapkan pahala Allah, takut akan hukuman Allah SWT. Maka puasa yang seperti itu akan membantu seseorang untuk puasa terus menerus, ya, untuk puasa terus menerus, ya. Puasa terus menerus itu maksudnya apa? Ya, puasa terus menerus itu maksudnya adalah seorang hamba berusaha nanti menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia menjauhi makanan, dia menjauhi minuman, dia menjauhi syahwatnya pada siang hari. Dia tidak mau melakukan semua itu karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, karena mengharapkan pahala Allah dari Allah Azza wa Jalla, karena ingin dekat dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, kalau orang seperti itu, ya, maka dia akan ya terbiasa untuk menjauhi al-muharramat, hal-hal yang diharamkan, bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi juga sepanjang waktu, ya, di dalam kehidupannya sampai Allah Azza wa Jalla mewafatkannya, ya. Wa hadza siyamu wajibun wa mustamirrun wa daimun. Inilah puasa ini wajib, berkelanjutan dan selama-lamanya, ya. Puasa dari makan, dari minum, dari mendatangi syahwat, hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari kita sudah boleh berbuka. Tapi puasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu adalah sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita bisa menahan diri dari makan, dari minum, dari menyalurkan syahwat kita dari pagi sampai maghrib, dari terbit fajar sampai maghrib, ya, itu nanti akan melahirkan ya dalam diri kita kesanggupan untuk ya berpuasa dari al-muharramat, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fahunaka siyamun lisam'i wal basari wal yadi wal qadami wal lisan. Di sana ada puasa bagi pendengaran, wal basari, penglihatan, wal yadi, tangan, wal qadami, juga kaki, wal lisan, dan juga lisan. Famatlubu minal abdi an yasuma lisanahu atau an yasuma lisanuhu anil kalamil muharram. Yang diminta, yang dituntut dari seorang hamba adalah bahwa lisannya berpuasa dari ucapan yang diharamkan. Wa qadamuhu anil masyi ilal haram, dan ya dituntut dari seorang hamba ya agar kakinya tidak berjalan kepada yang diharamkan. Wa basaruhu anil haram, ya, dan matanya ya dituntut untuk tidak melihat kepada yang diharamkan. Wa sam'uhu anil haram, juga pendengarannya diminta untuk ya
ditahan dari mendengarkan sesuatu yang diharamkan. Jadi orang yang berpuasa ya tidak hanya sebatas menahan diri dari makan, dari minum, dari menyalurkan syahwatnya. Tidak. Menahan diri dari makan, minum, dari syahwat itu waktunya ya terbatas dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sementara ya puasa itu tidak hanya sebatas itu. Puasa itu juga ya menahan anggota tubuh dari segala yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, baik itu pendengaran, mata, tangan, kaki, lisan, ya. Semuanya dituntut untuk dijaga dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Menjaga lisan dari berkata-kata yang buruk, menjaga mata dari memandang yang diharamkan, menjaga tangan dari mengambil sesuatu yang diharamkan untuk diambil, ya, menjaga kaki agar tidak melangkah kepada yang haram, menjaga mata agar tidak melihat yang diharamkan, dan seterusnya. Wasiyamu farduhu wa nafluhu anit ta'ami wa syarabi wa syahwati min tulu'i syamsi ila gurubiha. Berpuasa baik yang fardu maupun yang sunnah dari makanan dan minuman dan syahwat min tulu'i syamsi ila gurubiha, itu dari terbit matahari sampai terbenamnya. Ma'munatul lil 'abdi 'ala siyamid daim. Itu adalah penolong bagi seorang hamba untuk asyamud daim, puasa daim, puasa terus menerus. Ya, maksud puasa terus menerus ini bukan puasa menahan diri dari makan dan minum, dari syahwat terus menerus, tidak. Maksudnya menahan anggota tubuh dari hal-hal yang diharamkan, ya. Li'annahu yumarrinun nafsa wa yudarribuha 'ala luzumi ta'atillah. Karena puasa itu akan melatih jiwa dan melatih jiwa 'ala luzumi ta'atillah, untuk senantiasa melazimi ketaatan kepada Allah. Yumarrin yaitu melatih, ya. Yudarrib sama aja, melatih juga. Ya, puasa itu akan melatih seseorang untuk senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah. Walintiha amma haramallah, dan juga menghentikan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wa qad dalla zalika ala zalika hadzal hadis. Hal tersebut telah ditunjukkan oleh hadis ini. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW telah bersabda, as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Fa iza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarthus. Apabila hari puasa seseorang di antara kalian, fala yarfus, janganlah dia berkata-kata yang kotor. Yauma izin, pada hari tersebut. Wala yaskhab, janganlah dia berteriak-teriak. Fa in sabahu ahadun, jika ada seseorang yang mengajaknya untuk saling mencaci, au qatalahu, atau ada seseorang yang mengajaknya untuk saling berantem, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan, inni mru'un shaimun, sesungguhnya aku adalah seseorang yang sedang berpuasa. Hadza fihi tanbihu ala ma fi siyami min at-tahzibi wat tarbiyah. Ini dalamnya terdapat peringatan berupa apa yang terdapat dalam puasa, berupa pembinaan dan pendidikan. Wa anna shaima yanbaghi alaihi an yahtamma asna'a siyamihi bi tahzibi nafsihi. Dan orang yang berpuasa sepatutnya dia untuk memberikan perhatian untuk pembinaan jiwanya saat dia berpuasa. Wa tamriniha, dan melatihnya alal fadaili, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, wa tarkil muharramat, dan meninggalkan al muharramat, hal-hal yang diharamkan. Kita lihat bahwa puasa itu baik puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah, jika sebatas menahan diri dari makan, minum, dari syahwat, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu semua bisa melakukan. Tapi jika puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dari makan dan minum, dari syahwat, jika benar-benar dilaksanakan, maka dia akan menjadi penolong seorang hamba untuk berpuasa terus-menerus. Berpuasa terus-menerus yakni menjaga anggota tubuh untuk tidak melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian qauluhu, sabda Rasulullah SAW, fa in sabahu ahadun, jika ada seseorang yang mengajaknya untuk saling mencaci, au qatalahu, atau ada orang yang mengajaknya untuk saling berkelahi, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan, inni mru'un shaimun, sesungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa. In bada'ahu ahadun bil masabbah, maksudnya jika ada seseorang yang memulai untuk mencacinya, walla'ni, mencelanya atau melaknatnya, wasyatmi, mencelanya, awil muqatala, atau untuk saling
bunuh-bunuhan, wal i'tida, atau ada orang yang memulai untuk menyerang dirinya, falyadfa'hu bihazihil kalimah, maka hendaklah dia menolak ya celaan, cacian dan permusuhan tersebut dengan kalimat ini. Falyaqul, hendaklah dia mengatakan inni shaimun, sungguhnya saya sedang berpuasa. Wa qawlu hazihil kalimah fi hadzal maqam mufidun, dan pengucapan kalimat ini di dalam konteks seperti ini, yakni ketika ada orang yang ingin mengajaknya untuk saling mencela, saling menghina, saling berkelahi, pengucapan kalimat ini imru'un shaimun, itu bermanfaat dalam kondisi seperti ini dari dua sisi. Al-ula annahu mufidun lis-shaimi nafsihi. Pertama, ucapan tersebut ini imru'un shaimun, sungguhnya saya orang yang sedang berpuasa, itu sangat bermanfaat diucapkan ketika ada orang yang memancing emosi kita untuk mencela, untuk berkelahi dan sebagainya. Ya, ucapan ini dia bermanfaat pertama bagi orang yang berpuasa. Ya, innahu mufidun lis-shaimi nafsihi. Dia bermanfaat bagi orang yang berpuasa itu sendiri. Bahwa yuzakkiru nafsahu annahu fi siyamin. Dia mengingatkan dirinya bahwa dia sedang berpuasa. Wa anna siyama maqamun rafi'un. Dan puasa itu merupakan kedudukan yang mulia, arfa' min an yakhuda wa huwa sha'imun fi mukhasamatin wa mukhatalatin. Ya, lebih mulia daripada seseorang ya ikut dalam pertengkaran, ikut dalam permusuhan, dalam perkelahian sedangkan dia sedang berpuasa. Jadi ucapan ini imru'un shaimun, sungguhnya saya orang yang sedang berpuasa, itu sangat bermanfaat ketika seorang sedang berpuasa ya. Ketika ada orang yang memancingnya untuk saling mencela atau untuk saling berkelahi. Pertama, ucapan tersebut bermanfaat bagi orang yang berpuasa itu sendiri. Karena kalau dia mengucapkan kalimat itu tersebut, dia mengingatkan dirinya bahwa dia sedang berpuasa, dan juga ya dia adalah orang yang sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga sangat tidak pantas untuk ya terlibat dalam aksi saling cela, aksi saling hina, aksi saling pukul dan sebagainya ya. Asaniyatu annahu mufidun li hadzal ladzi yuqatiluhu. Yang kedua, kalimat tersebut ini imru'un shaim tersebut juga bermanfaat bagi orang yang mengajaknya untuk berantem. Ka'annahu yuzakkiruhu bihadzal ibadah. Seolah-olah dia mengingatkan orang tersebut dengan ibadah ini. Wa syarafiha, dan juga kemuliaannya, liyahtarimaha, supaya dia memuliakan ibadah tersebut. Wa yub'idu an aziyati atau wa yub'idu an aziyati man huwa mushtaghilun biha, atau wa yab'udu an aziyati man huwa mushtaghilun biha, dan dia menjauhi untuk mengganggu orang yang sedang sibuk beribadah tersebut. Nah, jadi ucapan ini imru'un shaimun itu berguna bagi orang yang mengajak untuk berantem, untuk saling cela. Karena kalau diucapkan kalimat tersebut ya, maka orang tersebut akan menahan diri dari berantem, dari berkelahi ya. Juga dia ingat akan kemuliaan bulan puasa Ramadan ini. Qauluhu, sabda Nabi SAW, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Tuhan yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khulufu fami shaimi atyabu indallahi ta'ala yaumal qiyamati min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat daripada bau minyak kasturi. Yuqsimu nabiyuna sallallahu alaihi wasallam billahi, ya, Nabi kita Muhammad SAW bersumpah dengan nama Allah. Kata beliau, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, ini sumpah dari Nabi SAW. Mubayyinan fadilatan min fadail siyam, ya, dalam keadaan menjelaskan satu keutamaan dari keutamaan berpuasa. Wa khulufu fami shaim, apa itu khuluf? Ya, huwa raihatul kariha. Khulufu fami shaim, apa itu khuluf? Huwa raihatul kariha, yaitu bau yang busuk. Allati tanba'isu min jawfihi wa min famihi, yang keluar dari perutnya, wa min famihi, dan dari mulutnya. Wala siyama akhiran nahar, apalagi di akhir siang. Wa hazihi raihatu mustakrahatun 'indan nas, bau tersebut dibenci oleh orang, tidak disukai oleh manusia. Lakinnaha atyabu 'indallahi min rihil miski, namun dia lebih baik di sisi Allah Azza wa Jalla daripada bau minyak kasturi. Minyak kasturi adalah minyak yang paling wangi. Ya, bau mulut orang yang berpuasa, apalagi di akhir siang menjelang maghrib, itu baunya busuk, tidak disukai oleh manusia, tapi bau tersebut lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla daripada minyak kasturi. Li'anna hazihi raihah tawalladat min ibadatin azimatin, karena bau ini lahir dari ibadah yang agung. Fahazal asarul lazi tarattaba wa tawallada min hazil ibadatil jalilah sya'nuhu indallah, maka ya dampak al-athar
allazi tarattaba yang muncul wa tawalla yang lahir min hazil ibadatil jalilah dari ibadah yang agung ini sya'nuhu indallah kedudukannya di sisi Allah kama akhbara sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW wa aqsama billah dan beliau bersumpah dengan Allah annahu atyabu indallahi min rihil miski bahwa bau tersebut lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Ya, jadi ini salah satu keutamaan orang yang berpuasa. Yaitu apa? Bahwa bau mulut orang yang berpuasa ya lebih wangi di sisi Allah Azza wa Jalla daripada bau minyak kasturi karena bau tersebut lahir dan timbul setelah mengerjakan atau ketika mengerjakan ibadah yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla yaitu berpuasa. Qauluhu ucapan beliau SAW walisaimi farhatani yafrahuhuma bagi orang berpuasa ada dua kegembiraan yang dia bergembira dengan keduanya. Iza aftara fariha bi fitrihi. Apabila dia berbuka karena apabila dia berbuka dia gembira karena telah berbuka. Wa iza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Apabila dia bertemu Rabbnya pada hari kiamat maka dia bergembira dengan puasanya. Dalla haza ala anna saima lahu farhatan. Ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa dia memiliki dua kegembiraan. Farhatun fid dunya wa farhatun fil akhirah. Kegembiraan di dunia dan kegembiraan di akhirat. Al-farhatu allati fid dunya, kegembiraan yang ada di dunia, takunu aqiba siyami, ada setelah puasa. Fayafrahu bi annahu atamma hazil ibadah wa akmalaha. Dia akan gembira karena dia telah menyempurnakan ibadah ini dan telah melengkapinya. Wa jaa biha tammatan, dia melakukan dalam keadaan sempurna. Summa aftara ala rizqillah, dan lalu dia berbuka dengan rezeki dari Allah. Fayafrahu kadzalika bi fitrihi, maka dia bergembira dengan dengan berbukanya dia. Izan farah as-saimu bi fitrihi yakunu li amrayni. Jadi gembiranya orang yang berpuasa itu dengan berbuka yakunu bi amrayni, ada karena dua perkara ya. Al-awwalu li itmamil ibadati allati waffaqahu Allah li itmamiha wa ikmaliha. Yang pertama karena penyempurnaan ibadah yang Allah telah berikan kemudahan baginya untuk menyempurnakan dan melengkapinya. Asani li tanawulihi hadzal ladzi abahahu Allahu lahu. Yang kedua karena ya dia telah menyantap apa yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan baginya ala istri siyamihi di akhir puasanya. Wa qad ishtadda bihil atash wal ju'u. Ya. Rasa lapar dan rasa haus telah sangat menderanya. Wa huwa sabir muhtasibun, sedangkan dia dalam keadaan bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah SWT. Fa iza aftara yafrahu bi fitrihi. Apabila dia berbuka maka dia bergembira dengan dengan berbukanya itu. Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah dan Allah memberikan pahala kepadanya. Kegembiraan ketika berbuka itu di dunia. Kegembiraan untuk menerima pahala dari Allah SWT atas puasanya itu adalah di akhirat. Kegembiraan ketika berbuka itu karena dua hal, yaitu karena dia sudah berpuasa dan bisa berpuasa sampai akhir hari itu tersebut ya. Dia bisa menyempurnakan puasa, dia bisa mengerjakan puasa dengan sempurna dari awal sampai akhir hari tersebut. Yang kedua, kegembiraannya karena dia bisa berbuka puasa di hari tersebut dengan rezeki yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Tadinya dia lapar, dia haus, dia ya, kemudian sampai datang waktu berbuka, dia berbuka, itu kegembiraan yang luar biasa. Wa amal farahul ukhrawi, adapun kegembiraan di akhirat, fahuwal farahu yauma yalqallaha tabaraka wa ta'ala, yaitu kegembiraan ketika dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Fayanalu ala siyamihil ajral azima wa thawabal jazil, lalu dia memperoleh atas puasanya pahala yang besar dan ganjaran yang agung. Summa zakara al-musannifu rahimahullah ba'da zalika syarhan li ba'di alfazil hadis. Kemudian setelah itu penulis yaitu Al-Munziri menyebutkan penjelasan bagi sebagian lafaz-lafaz yang terdapat dalam hadis ini. Haitsu qala, di mana beliau berkata, qauluhu fala yarfus, ucapan beliau Nabi SAW fala yarfus, ya, fala yarfus apa maknanya? Bi dhammil fa'i wa kasriha, dengan mendhammahkan huruf fa dan juga mengkasrahkannya. Jadi bisa dibaca fala yarfus atau fala yarfis. Ay la ya'ti bi rafasil kalam wa fuhshihi. Maksud fala yarfus adalah dia tidak mengucapkan ucapan yang
kotor dan ucapan yang jorok. Al-murad maksudnya adalah anna ala saimi an yabta'ida waqta siyami anil kalamil fahishil wal bazi, bahwa wajib atas orang yang berpuasa untuk menjauhi waktu berpuasa anil kalamil fahishi wal bazi, dari ucapan yang kotor dan kasar. Wal bu'di ya anil fushi, jauh dari yang kotor. Wal bazaat yang dari perbuatan yang jorok dan juga dari perkataan yang kasar ya. Ya, wal bu'du anil fushi wal bazaati matlubun minal muslim an yajtanibahu fi kulli hin. Ya, menjauhi perkataan yang kotor dan kasar itu dituntut dari setiap muslim, ya, an yajtanibahu, agar dia menjauhi fi kulli hin, dalam setiap waktu. Lakinnal amra fi siyami a'zam, namun perkaranya dalam puasa lebih besar. Wal istinabu fi siyami awthaqu awqat, dan menjauhinya ketika berpuasa itu lebih ditekankan dan lebih dituntutnya. Jadi fala yarfus, ya, itu bisa dibaca dengan dhammah fa atau dengan kasrah ya, fala yarfus atau fala yarfis. Maknanya adalah menjauhi ya perkataan yang jorok, perkataan yang kasar. Orang yang berpuasa dia sepatutnya menjauhi ucapan yang jorok dan juga ucapan yang kasar. Memang seorang muslim dituntut oleh Allah SWT agar menjauhi ucapan yang jorok, yang kasar sepanjang waktu, di luar Ramadan ataupun di luar bulan di luar bulan Ramadan, ya, sepanjang waktu dia dituntut untuk menjauhi ucapan-ucapan yang jorok dan kasar. Terlebih lagi ketika dia berpuasa, dia lebih dituntut untuk menjauhi ucapan yang jorok dan yang kasar. Qauluhu, ya, qala al-Azhari, ucapannya qala al-Azhari berkata. Siapa al-Azhari? Al-Azhari huwa sahibu kitabi tahzibil lughah. Al-Azhari dia adalah penulis kitab Tahzibul Lughah. Wa huwa min ahsanil kutubi, dia termasuk di antara kitab terbaik. Wa ajwadiha, yang paling bagus fi hadzal bab, dalam masalah ini, yakni dalam masalah makna-makna kebahasaan ya. Wa sahibuhu idafatan ila imamatihi fil lughah, penulisnya di samping dia memiliki ketokohan dalam bahasa Arab, sahibu sunnatin wa salamatin fil mu'taqad, dia memiliki sunnah, yakni dia termasuk pengikut ahlu sunnah dan selamat ya dalam akidahnya. Jadi Al-Azhari dia termasuk di antara imam yang ahli dalam bahasa Arab, dan dia juga merupakan seorang imam ahlu sunnah ya. Ar-Rafath, apa kata Al-Azhari? Ar-Rafath hiya kalimatun jami'atun, dia merupakan kalimat yang menghimpun likulli ma yuriduhu ar-rajulu minal mar'ah, untuk segala sesuatu yang diinginkan oleh seorang suami terhadap istrinya. Ail jima, yaitu jima, wa muqaddimatil jima, dan juga muqaddimah sebelum jima ya. Jadi rafas itu adalah suatu kalimat yang menghimpun semua yang diinginkan oleh seorang suami dan istrinya. Apa itu? Yaitu apa? Berhubungan suami istri. Dan juga muqaddimatil jima, yaitu ucapan-ucapan yang diucapkan sebelum melakukan jima ya. Qauluhu wa yakunu rafasu al jima'u, dan ucapan beliau ya, wa yakunu rafasu al jima'u, dan rafas itu dimaknai dengan jima'. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian pada malam puasa ar-rafas, yaitu berjima ila nisaikum, dengan istri-istri kalian. Jadi makna ar-rafas adalah al-jima' dan juga al-muqaddimatil jima'. Wa yakunu zikrul jima'i wal haditsu bihi, dan juga ar-rafas juga berarti menyebutkan tentang al-jima' dan juga menceritakan dia dengan istri ya. Ja'a fi ba'dhi taba'at, dalam sebagian cetakan dikatakan wa yakunu zalikal jima' wa huwa tashifun matba'i ya. Jadi dikatakan ya, wa yakunu zalikal jima', dan itu termasuk kesalahan kesalahan percetakan. Wa qila huwa muzakaratu zalika ma'an nisa, dikatakan juga makna arafas adalah menyebutkan tentang jima' ma'an nisa, dengan istri. Ay muzakaratul mar'i zalika ma'a ahlihi, yakni seseorang menyebutkan tentang jima' dengan keluarganya, dengan istrinya maksudnya. Wa hazil muzakarah lahu tuhayyijuhu wa tuthiruhu,
dan menyebutkan tentang jima tersebut akan membangkitkan dan menaikkan syahwatnya. Fahaza mujmalu maqila fi makna rafas, dan inilah makna global yang disebutkan tentang makna rafas ya. Jadi orang yang berpuasa dilarang untuk mengucapkan arafas. Arafas apa? Yaitu menceritakan tentang jima atau menceritakan tentang hal-hal yang dilakukan sebelum melakukan jima ya. Itu dilarang untuk dilakukan karena hal tersebut membangkitkan syahwat seseorang dan bisa saja dia melakukan pelanggaran ketika dia berpuasa, yaitu melakukan hubungan suami istri. Orang yang berpuasa dilarang untuk mengucapkan hal-hal tersebut ya. Qauluhu wala yaskhab ya, wala yaskhab, as-sakhab as-siyahu. Sakhab itu adalah as-siyah, yaitu berteriak, waqtilatul aswat, bercampurnya suara-suara. Wa yuqalu bis-sin wa sad, diucapkan dengan sin dan sad ya. Jadi dibaca wala yaskhab atau wala yaskhab. Al-lajaj yaitu suara berisik, wal aswatul aliyah, suara-suara yang tinggi. Kama annahu manhiun anhu fi kulli waqtin, sebagaimana orang tidak boleh berteriak-teriak dengan suara yang tinggi sepanjang waktu ya. Kama qala Allah tabaraka wa taala, sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir, ya, kecilkan, pelankan suaramu karena sesungguhnya suara yang paling jelek itu adalah suara keledai. Surah Luqman ayat 19. Illa annahu fi waqti siyami asyaddu nakaratan. Namun berteriak-teriak itu ketika puasa itu lebih jelek. Wa qauluhu la yaskhab yuqalu bis-sini was-sad. Kata yaskhab itu bisa dengan sad ataupun dengan sin. Ai la yaskhab dan wala yaskhab. Wa lafzul hadisi fi muslimin bis-sin. Lafaz hadis ini dalam Sahih Muslim adalah dengan sin, yaitu wala yaskhab. Wa khulufu fami saimi, dan khuluf mulut orang yang berpuasa bi dhammil kha, dengan mendhammahkan huruf kha, huwa ma yakhlufu ba'da at-ta'ami fil fami min rihin karihatin, yaitu apa yang ditinggalkan oleh makanan di mulut berupa bau yang busuk ya. Hazir raihatu mustaqzaratun 'indan nas, bau ini ya dianggap jijik oleh manusia. Wa qad marra fi zikri thawabiha, dan telah berlalu keterangan tentang pahalanya, annaha atyabu indallahi min rihil miski, bahwa dia lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Ya, ini syarah atas hadis pertama tentang keutamaan berpuasa dalam kitab Kifayatul Al-Muta'abbid ya, yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak. Kita lanjutkan nanti pada hadis yang selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.